Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik, alhamdulillah bagus semua kabarnya ya. Oke, alangkah baiknya jika kita memulai pelajaran kita berdoa dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau absen ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Oke, baik. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Ya, minggu lalu kita belajar tentang membahas tentang meningkatkan dalam pengembangan berbicara. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang seperti minggu lalu, tapi ini tentang strategi dalam berbicara. Ada yang tahu strategi dalam berbicara itu apa? Ya, strategi dalam berbicara itu dalam Kamus Indonesia yaitu strategi artinya rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapaikan sasaran khusus. Dalam adanya strategi ini kita bisa mencapai kemampuan berbicara anak supaya lancar, begitu ya anak-anak. Di sini Ibu akan membahas tentang strategi apa yang bisa dilakukan agar anak-anak bisa mengembangkan keterampilan berbicara dengan baik, ya. Tolong disimak semuanya, Ibu menjelaskan. Oke, yang pertama itu permainan simulasi. Dalam strategi meningkatkan berbicara itu ada yang namanya permainan simulasi. Simulasi itu berasal dari kata simulate yang artinya berpura-pura untuk berbuat seolah-olah itu seolah-olahnya itu seperti kata simulation. Simulation itu artinya tiruan atau perbuatan yang pura-pura atau melalui proses tingkah laku imitasi. Dan kedua yaitu ada yang dibilang dalam strategi meningkatkan kemampuan berbicara yaitu dongeng. Peristiwa atau cerita yang terjadi dalam lingkungan masyarakat maupun dari buku-buku dongeng yang berasal dari perpustakaan atau yang tersedia dari perpustakaan. Dengan adanya buku-buku dongeng, kita bisa membaca sambil berbicara dengan lancar dan bagus. Dalam adanya buku-buku dongeng di perpustakaan bisa dimanfaatkan dengan maksimal sebagai sumber belajar yang dapat menunjang proses pembelajaran, khususnya pembelajaran berbicara. Jadi alangkah baiknya kita sebagai manusia juga untuk meningkatkan berbicara dengan lancar ada strateginya, yaitu kita sering-sering membaca. Dongeng juga bisa disebut dengan kesastraan lisan, seperti kita berbicara lisan tanpa berpikir apa yang akan kita berbicarakan. Karena dalam dongeng ini juga kesastraan berbicara itu kita bisa melihat tulisan-tulisan yang ada di buku dongeng, seperti itu. Dan yang ketiga, bermain peran. Dalam strategi meningkatkan berbicara itu ada yang namanya bermain peran. Bermain peran itu yaitu merupakan sebuah permainan di mana para pemain itu memainkan peran tokoh-tokoh khayalan atau berkolaborasi untuk merajut sebuah cerita bersama. Seperti contoh bermain peran itu kita berperan sebagai, kalau kita bilang kita drama sebagai misalkan Malin Kundang. Di situ kan masing-masing mendapatkan peran di mana peran itu bisa dibagikan untuk masing-masing agar supaya memerankan tokoh-tokoh dalam cerita Malin Kundang. Dan yang keempat yaitu cerita berantai. Cerita berantai ini yaitu penerapan teknik cerita berantai ini seperti yang dimaksud untuk membangkitkan keberanian siswa dalam berbicara, di mana cerita berantai ini tuh jika siswa telah menunjukkan keberanian, diharapkan kemampuan berbicara menjadi meningkat
teknik dalam berantai cerita berantai ini, yaitu dimulai dari seorang siswa yang menerima informasi dari guru, kemudian siswa tadi membisikkan informasi kepada teman lainnya gitu, seperti itu. Dan yang kelima, menggunakan strategi modeling the way. Itu tuh seperti kita bilang pelaksanaan pembelajaran pada keterampilan berbicara itu menggunakan bahasa Indonesia. Dengan adanya strategi modeling the way ini, atau dibilang strategi ini tuh memberikan kesempatan pada siswa untuk mempraktekkan keterampilan berbicara bahasa Indonesia. Gitu adanya strategi modeling the way ini, siswa bisa berbagi menjadi kelompok kecil untuk berbicara tentang apa yang ingin dibicarakan, seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam strategi komunikasi atau berbicara ini. Di dalam buku yang kalian baca itu, yang pertama itu yaitu menggunakan kata-kata yang banyak atau tidak langsung kata-kata banyak itu seperti apa yang kita ingin katakan, dan apa yang kita sampaikan itu kita bisa melihat kata-kata dengan banyak kata di dalam, entah itu dari internet atau dari buku juga gitu. Dan yang kedua, mengubah kata-kata baru agar lebih dikenal, seperti kita tuh misalkan seperti contoh dalam kata-kata yang baru itu misalkan menyajikan itu tuh itu kata-kata yang sangat verbal ya, maksudnya dimana kata-kata itu susah untuk kalian murid-murid memahaminya, susah memahaminya. Dengan kata lain itu menyajikan itu yaitu menyampaikan, atau ya menyampaikan itu juga seperti penyerapan kata asing. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang umum atau sudah yang dikenal, seperti kata-kata menggunakan atau yang digunakan, atau juga kata-kata yang kita serap, yang kita cepat nangkapnya dan enak kita bilang itu, seperti contoh dalam berbicara kita bisa lihat benda-benda di sekitar kita. Misalkan meja, kita bisa menggunakan meja ini sebagai kata untuk berbicara kepada teman kita atau kepada orang-orang. Meja apakah juga bisa papan tulis, kursi, sapu. Itu yaitu kata-kata di mana banyak kata-kata yang bisa kita kenal gitu. Dan yang keempat, menggunakan ekspresi atau ahli kode, seperti misalkan kita mengekspresikan contoh nih, ibu bilang anak itu cantik ya, tapi ibu mengekspresikan tuh seperti wajahnya itu memangnya menakjubkan, seperti kagum melihat wajah cantik anak itu gitu, seperti itu. Misalkan ibu contoh, Siska gitu, muka kamu cantik sekali ibu, dengan mimik wajah yang tersenyum gitu. Atau juga bisa dengan kata-kata ahli kode misalkan seperti ibu kodekan kepada murid-murid gitu. Misalkan ibu kodekan seperti ini kata-katanya itu, tapi ibu secara langsung itu seperti bukan menyindir juga, seperti kayak mengode agar kalian peka gitu. Sebenarnya contoh, ibu bilang seperti aduh kelas ini kotor sekali ya, dan saya tidak nyaman di kelas ini gitu. Itu kan seperti ibu tidak sengaja membilang kelas ini tuh kotor dan jorok gitu, tapi kan ibu tidak mau menyinggung perkataan ibu kepada kalian. Jadi ibu seperti kayak mengode agar kalian peka dan langsung membersihkan ruang kelas kalian gitu. Dan yang terakhir yaitu menggunakan gerak tubuh atau mimik untuk meyakinkan maksud apa yang kita inginkan, seperti gerak tubuh, itu coba lihat itu, ibu kayak menunjukkan gerak tubuh ibu agar kalian melihat apa yang ibu tunjukkan. Dan mimik-mimik muka ibu yang misalkan kita memang takut, kita sedih gitu, kita bisa mengekspresikannya.
Dan di dalam strategi meningkatkan berbicara ini ada yang namanya hambatan, faktor-faktor penghambat dalam keterampilan berbicara. Seperti yang kita ketahui, hambatan berbicara itu terdiri dari hambatan yang datang dari pembicara tersebut, seperti diri kita sendiri gitu. Hambatannya itu yang datang dari luar pembicara. Di sini ada beberapa hambatan. Di sini ada 2 hambatan. Yang pertama, hambatan internal, di mana hambatan internal ini adalah hambatan yang muncul dari dalam diri pembicara. Seperti hal-hal yang dapat dihambatkan kegiatan berbicara adalah sebagai berikut yang ada di buku, yaitu yang pertama, hambatan yang bersifat fisik atau alat ucap tidak sempurna, kondisi kurang segar, kesalahan posisi tubuh. Hambatan fisik itu bisa kita bilang yaitu alat ucapan kita tuh, mulut kita itu tidak sempurna, entah kalau dibilang mon cakap, bibir yang sumbing, atau orang yang bisu itu susah dalam menggunakan berbicaranya, karena mereka tidak bisa menyempurnakan dalam berbicara. Mereka harus menggunakan alat untuk dapat berkomunikasi secara langsung kepada pendengar gitu. Dan kondisi kurang segar, seperti kayak kita sakit, susah dalam berbicara juga. Kesalahan posisi tubuh, dimana kesalahan posisi tubuh itu entah kita cacat atau lumpuh, jadi dimana kita susah dalam berbicara karena memang mungkin moodnya gak bagus ya. Oke, yang kedua yaitu hambatan berupa gerak, sering terjadi dalam berbicara informal, misalnya itu di atas bus, kereta, pesawat, sedangkan pada kondisi formal yang jarang dijumpai. Yang dimaksud dengan hambatan berupa gerak ini sering terjadi, kita tuh bisa berbicara secara langsung pada tempat dan suasana yang berbeda-beda. Bisa juga suasananya yang di pesawat. Hambatannya itu sangat susah karena memang di pesawat itu susah kita untuk bergerak karena tidak boleh bergerak juga. Dan di kereta juga susah kita dalam berbicara karena kereta tidak boleh berhadapan kalau dalam berbicara, karena bisa mengganggu pembawa kereta. Dan yang kedua dan yang ketiga yaitu hambatan yang berupa cahaya dapat terjadi jika pembicara dilakukan di bawah cahaya di malam hari atau ruang yang gelap tanpa pencahayaan. Yang dimaksud dengan hambatan cahaya ini, kita sebagai pembicara itu kan memiliki strategi, yaitu dimana kita berbicara tapi si pendengar itu tidak bisa melihat mimik wajah kita dalam berbicara. Jadi dalam hambatan cahaya ini, kalau kita berbicara kepada teman kita atau berbicara kepada orang-orang rumah kita dalam kondisi ruangan yang gelap atau cahaya yang terlalu terang, kita susah dalam berbicara kepada si pendengar karena mereka tidak bisa melihat ekspresi wajah kita atau mimik wajah kita dalam berbicara, dan dia tidak mengerti apa maksud kita, karena dalam berbicara itu kan ada yang tadi Ibu bilang ada hambatan, ada strategi yang bisa mengode-ngode seperti yang Ibu bilang tadi, mimik wajah gitu. Dan yang keempat yaitu hambatan yang berupa jarak. Maksudnya itu sering terjadi jika pendengar atau pembicara itu tidak memperdulikan pentingnya pengaturan jarak bicara antara bicara dengan pendengar. Maksudnya itu dalam hambatan berupa jarak ini, susah kita kalau kita berbicara kepada teman kita tapi dengan jarak yang jauh, susah karena entah atau bisa melalui telepon atau handphone. Itu tuh kadang kan terganggu dari sinyal, atau memang kalau dari HP tidak ada kuota atau pulsa, jadi kita susah dalam berkomunikasi dengan teman kita atau si pendengar, karena hambatan dalam jarak ini sangat susah. Ada hambatan jarak ini agak susah karena memang kita agak sulit untuk berbicara dengan lancar dan menyenangkan.
Di dalam strategi meningkatkan kemampuan berbicara ini dapat pula memperlihatkan seperti mempelajari keterampilan berakting dari teman-temannya atau dari tema-temanya. Yang pertama itu ada kegiatan untuk mengembangkan keterampilan berpikir, di mana keterampilan berpikir ini seperti kegiatan berbahasa lisan, seperti kegiatan berbicara informal, di mana meliputi percakapan atau menunjuk dan menceritakan serta diskusi. Dalam kegiatan berbicara informal ini, kita bisa berdiskusi kepada teman-teman sekitar kita agar kita dapat mampu meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara dengan lancar dan dengan bagus, ada intonasi nada dengan bagus dan ekspresi mimik dengan wajah yang bagus dalam berbicara kepada teman-teman kita. Dan yang kedua yaitu kegiatan berbicara interpretatif, yaitu pengisahan cerita dan pembacaan drama. Di sini itu dalam kegiatan berbicara ini kita menceritakan kepada teman-teman kita drama atau kita melihat teman-teman kita drama, dan bisa juga menceritakan dongeng dengan berbicara dan menceritakan dongeng tersebut dengan baik dan enak didengar. Karena adanya meningkatkan kemampuan bicara ini, kita bisa membuat berbicara dengan bagus dan bisa didengar oleh teman-teman kita dengan baik dan dapat disampaikan dengan baik. Dan yang ketiga ini kegiatan yang lebih formal, yaitu meliputi laporan lisan, wawancara atau debat. Dalam kegiatan ini tuh kita bisa berbicara dengan tidak payah membuat laporan dalam bentuk tulisan atau mengetik, dan wawancara tulisan atau mengetik juga, dan juga debat. Di sini kita bisa melatih dalam kegiatan formal ini, kita bisa dilatih untuk berbicara secara spontan dan lisan untuk laporan atau wawancara dengan yang ingin kita wawancarakan, dan berdebat kepada teman kita dalam hal yang positif. Berdebat itu tidak perlu dari HP atau tulisan, karena bisa juga berdebat dengan langsung. Dan yang terakhir yaitu kegiatan dramatik, di mana meliputi kegiatan ini itu seperti bermain drama. Kita bermain peran juga, bermain boneka tangan, atau menulis naskah dan produksi teater dan sebagainya. Di mana kegiatan dramatik ini kita bisa bermain boneka tangan, seperti contohnya itu ibu nggak ada alat peraganya, karena memang dalam kegiatan ini kita seperti contoh boneka, dan boneka itu berbicara tapi dengan suara kita, tapi dengan suara yang berbeda-beda gitu. Dan bisa juga meningkatkan dalam berbicara itu kita membuat drama, dan juga bisa dibilang menulis naskah agar enak kita dalam berbicara. Di sini juga ada juga cara mengembangkan kemampuan berbicara murid, seperti yang kalian lihat, yaitu yang pertama menggali minat siswa agar kalian murid-murid bisa mengembangkan kemampuan dan bisa menggali apa itu berbicara dengan bagus dan sebagainya. Dan yang kedua melatih kefasihan, kejelasan berbicara, dan ketiga kecakapan menyimak dan mendaksosa keadaan siswa. Dan yang kelima masalah suara, di mana masalah suara ini kadang ada orang yang berbicara dengan suara yang lembut, kasar juga, serak-serak basah juga. Ada orang yang berbicara dengan nada yang kecil, ada juga suara dengan nada yang berat, nada yang keras, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mengerti anak-anak? Kalau ada yang kurang jelas, minggu depan ibu akan masuk lagi. Kalian bisa bertanya dan menyiapkan pertanyaan buat ibu apa yang kalian tidak mengerti. Jadi tugas kalian adalah di sini ibu akan membagikan kelompok untuk kalian membuat drama
agar kalian bisa meningkatkan berbicara kalian dan mengekspresikan bagaimana peran-peran kalian sebagai drama itu. Ya, di sini Ibu bagi kelompok, dalam satu kelompok itu ada 8 orang. Minggu depan Ibu akan suruh kalian satu persatu untuk menampilkan drama tersebut. Oke, baik. Pelajaran juga sudah waktunya habis. Ibu besok minggu depan kita sambung lagi. Alangkah baiknya dalam pembelajaran ini kita berdoa dulu supaya apa yang Ibu sampaikan tadi bisa kalian terima dengan baik juga, dan bisa kalian menyimpulkan dan mengerti apa yang Ibu sampaikan. Oke, doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Apabila ada kata-kata salah, Ibu mohon maaf. Salah kata juga Ibu mohon maaf. Minggu depan kita bertemu lagi. Jangan lupa PR-nya dikumpulkan ya. Maksudnya diserahkan kepada Ibu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.